Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang sistem informasi manajemen dengan 3 SKS ya. Sistem informasi manajemen di sini terdiri dari 9 pertemuan sebelum UTS yang dilakukan dengan ceramah ya, diskusi dan sharing seperti itu. Nanti setelah UTS akan dilakukan presentasi tugas untuk nilai UAS. Nah, pada pertemuan pertama, kita akan belajar tentang konsep dasar sistem informasi. Jadi, tujuan dari pertemuan satu ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti tentang sistem dan informasi serta informasi manajemen tersebut ya. Nah, di sini untuk tugas UAS nanti diharapkan mahasiswa dapat membuat proposal dengan tujuan menciptakan ide atau gagasan karya cipta berbasis iptek. Jadi proposal yang kalian buat ini tentunya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ide karya cipta ini tidak meniru produk baik di dalam maupun di luar negeri. Boleh memodifikasi prinsip atau fungsinya ya. Jadi boleh kalian menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi seperti itu. Nah, proposal dibuat dalam bentuk makalah dan dipresentasikan secara berkelompok di pertemuan setelah UTS. Untuk tugas UAS, yang pertama berisi judul ya. Lalu bab pertama berisi pendahuluan, latar belakang kalian mengambil masalah dari proposal tersebut ya. Lalu kalian buat pengembangannya, solusi pengembangannya, apa yang kalian ajukan, dan kalian jelaskan manfaat program yang kalian buat. Lalu di bab 2 tentunya ada referensi tinjauan pustaka ya. Dan di bab 3 ada tahap pelaksanaan. Seperti itu. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang ini berisi latar belakang permasalahan yang akan dicari solusinya. Jadi kalian bisa riset atau kalian bisa amati baik di lingkungan kerja kalian atau di manapun ya yang perlu kalian buat sistem informasi manajemennya seperti itu. Jadi kalian amati apakah ada permasalahan yang bisa diambil ya, yang bisa kalian angkat untuk dijadikan suatu sistem yang lebih baik gitu. Jadi kalian menawarkan solusi pengembangannya seperti itu. Dan kalian jelaskan juga manfaat program yang kalian rancang. Misalnya saat pandemi ini ya, latar belakangnya adalah misalnya pandemi. Jadi semua mata kuliah menggunakan sistem daring. Gitu ya. Nah, solusi pengembangannya apa? Kalian membuat sebuah aplikasi web e-learning misalnya. Manfaatnya apa? Misalnya manfaatnya adalah memudahkan mahasiswa ataupun dosen dalam berinteraksi ya untuk proses belajar mengajar, lalu mengefisiensikan
baik waktu ataupun tempat seperti itu ya, ataupun biaya. Jadi bisa kalian jelaskan di sini latar belakang, solusi pengembangan, dan manfaat programnya. Untuk tinjauan pustaka, di sini berisikan gambaran yang terkait dengan produk berdasarkan berbagai sumber, seperti buku referensi, jurnal, skripsi, tesis, ataupun dari internet juga boleh. Media cetak juga boleh, dan juga sumber-sumber lainnya ya. Di sini bebas untuk menentukan tinjauan pustaka, tapi biasanya gunakanlah referensi 5 tahun terakhir ya. Sekarang 2021, berarti 5 tahun terakhir adalah berapa? 2016 ya, seperti. Dan tahap pelaksanaan rancangan desain produk ini, baik jasa ataupun produk digital, kalian rancang dalam bentuk mock-up ya. Serta yang terakhir, dibuat daftar pustakanya menggunakan Mendeley Style APA 6th Edition. Oke, sampai di situ untuk penjelasan tugas setelah UTS ya. Nah, ini adalah slide yang saya buat, tambahan dari slide yang ada di Muri. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ketentuan tugasnya membuat proposal. Nah, ini dilakukan secara berkelompok. Tetapi maksimal terdiri dari 5 orang, jadi tidak boleh lebih dari 5 orang. Dan referensi pengutipan menggunakan Mendeley dengan teknik pengutipan APA style. Untuk yang belum pernah menggunakan Mendeley, kalian bisa lihat di MyElnusa sudah saya berikan referensi untuk penggunaan sistem Mendeley dengan teknik APA style. Dan tahap pembahasan yang ditampilkan yang kalian rancang dibentuk dalam mock-up ya. Nah, di sini APA style edisi 6. Jadi, sistem penulisan daftar pustaka yang perlu kalian ingat adalah menulis nama belakang. Ya. Misalnya, sini ada pengutipan dari buku. Formatnya adalah nama, titik tahun, titik judul, titik tempat, titik 2 penerbit. Nah, contohnya seperti ini. Penulis Arifin Banasuru, berarti kalian nulisnya Banasuru Arifin, tahunnya berapa, judulnya apa, lalu tempatnya di mana, dan penerbitnya apa. Ini untuk daftar pustakanya, penulisannya seperti ini ya, untuk teknik APA style. Untuk membuat citasi di kutipan yang kalian ambil tadi, berarti yang ada di bab 2 ya. Misalnya, kalian mengambil referensi tadi dari Arifin Banasuru, berarti misalnya filsafat adalah bla 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 bla. Nah, nanti dalam kurung nama pengarangnya yaitu Banasuru, di sini adalah tahunnya, lalu titik 2 halamannya yang kalian kutip seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh penulisan daftar pustaka, yang di bawah adalah cara menulis citasinya di dalam bab 2-nya. Sedangkan untuk daftar pustaka jurnal, kalian bisa lihat contoh di bawah ini ya. Jadi sama seperti tadi, ada nama, tahun, lalu di sini ada judul, ada volumenya, volume jurnal tersebut, lalu ada isunya yang apa namanya, isunya itu di kelompok berapa, lalu ada range-nya ya,
seperti itu. Nah, di sini ada title of the journal. Jadi, di mana jurnal tersebut dimuat. Nah, kalian tadi, apa yang kalian buat, ya, itu dibuat dalam bentuk mockup. Nah, mockup adalah media visual yang digunakan untuk melihat review sebuah konsep desain, yang kemudian diberikan efek visual sehingga gambar terlihat menyerupai wujud yang sebenarnya. Jadi misalnya kalian merancang tadi web e-learning. Nah, kalian buat tuh rancangannya, rancangan web yang kalian ingin apa aja, menulis apa aja, seperti itu. Nah, ini contoh desainnya ya, tapi belum diberi efek visual, belum diberi warna. Nah, kalian bisa membuat tampilannya lebih menarik ya, tampilan mockup itu lebih menarik, bisa dengan Adobe Photoshop, Illustrator ya, bebas. Jadi nanti kalian berkreasi untuk tampilan ya, tampilan rancangan yang kalian buat. Nah, ini belum menggunakan listing ya, belum menggunakan coding program. Ini hanya konsep tampilan gitu, mockup saja. Menu-menu apa saja yang akan kalian sajikan. Itu penjelasan tentang tugas ya. Kita kembali ke materi. Di sini pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi. Sebelumnya saya memberikan informasi terkait penilaian yang akan dilakukan, yaitu ada 20% absensi, jadi kalian wajib absen. Nah, nanti biasanya saya akan lakukan Zoom untuk melakukan absensi ya. Silakan nanti segera join untuk absen. Jadi kita akan melakukan Zoom tidak terlalu lama untuk absensi dan juga review materi, yaitu latihan soal. Lalu di sini ada tugas dan kuis. Nanti ada beberapa tugas yang akan saya berikan dan juga kuis sebelum UTS. Itu bobotnya 25%. Jadi lumayan ya, kalian harus mengerjakan tugas dan kuisnya untuk mendapatkan nilai bobot 25% tersebut. UTS 25% dan UAS 30%. Nah, UAS ini yang tadi kita bahas tentang tugas proposal. Untuk kriteria penilaian UAS, di sini dilihat dari kreativitas kalian. Itu orisinil dalam bentuk desain atau prototipenya, dan apakah ini memang menjadi isu saat ini gitu ya. Jadi bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, instansi pemerintah atau dunia usaha. Ini bobotnya sangat banyak, 50%. Jadi kalian mulai merancang permasalahan yang kalian angkat itu yang harus bermanfaat bagi masyarakat luas gitu ya. Jadi sistem yang kalian bangun itu akan banyak digunakan. Lalu di sini mengerjakan tugas dengan baik sesuai tepat waktu ya. Nanti setelah UTS akan diberikan jadwal untuk presentasi seperti itu. Nah, ini bobotnya 25%. Lalu yang ketiga, mampu membuat makalah dengan format presentasi dan dipresentasikan dengan baik. Biasanya nanti kalian membuat sebuah Zoom ya, nanti kita bisa melihat bersama dan kalian upload di YouTube, kita bisa komen untuk menilai ataupun sharing seperti itu ya. Nah, di sini contoh judul project yang ada ya. Ada Berto, becak motor turis online ya. Jadi
serba online seperti itu ya. Ada smart mobile parking, jadi kan sekarang kita suka lihat tuh ya, parking itu dimudahkan dengan apa namanya, e-money seperti itu ya, dengan touchscreen. Ya, lalu ada Gojek, Call-in, insya manggil gitu ya. Banyak lainnya gitu. Jadi yang bisa kalian angkat sebuah permasalahan, kalian ambil untuk dibuatkan sistem informasi manajemen yang lebih baik. Nah, ini sistem ya. Sistem di sini adalah menurut Gordon B. Davis itu kalian kata kunci dari Gordon B. Davis itu seperangkat unsur-unsur ya sistem itu dari baik dari manusia, alat hardware, software ataupun APK atau apapun ya, semua alat, konsep, prosedur. Nah, semua itu dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama seperti itu. Jadi, kata kunci dari sistem menurut Gordon adalah unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep yang dihimpun menjadi satu seperti itu ya. Kalau untuk Raymond McLeod ya, ini sistem itu merupakan kelompok elemen yang terintegrasi, yang saling berhubungan gitu, dengan maksud yang sama. Jadi mereka elemen-elemen tersebut mempunyai maksud yang sama untuk mencapai satu tujuan gitu ya. Hampir sama sebenarnya pengertiannya, cuma biasanya untuk pengertian sistem akan ada di soal ya seperti itu, karena wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu sistem, baik sistem atau informasi seperti itu. Nah, ini karakteristik sistem. Karakteristik sistem di sini ada 8. Yang pertama ada komponen, batasan, lingkungan luar, interface, input, output, proses, dan sasaran tujuan goal. Seperti itu. Untuk komponen di sini dapat saya jelaskan. Untuk komponen di sini adalah elemen-elemen sistem. Apa itu? Yang tadi elemen adalah manusia, alat seperti itu ya. Lalu di situ ada 8 tadi ya, ada lingkungan luar. Lingkungan luar di sini pun apapun yang ada di luar batas sistem ya, yang mempengaruhi operasi sistem gitu. Jadi dia sebenarnya tidak termasuk dalam sistem kita, tapi dia mempengaruhi sistem yang akan kita buat gitu. Misalnya untuk sistem apa ya, rumah sakit ya, itu nanti sistem luarnya adalah bisa perusahaan jasa ya, bukan jasa, apa namanya, asuransi seperti itu. Nah, itu dia di luar sistem, tapi dia berpengaruh di dalam sistem kita untuk pembayaran seperti itu. Lalu ada batasan, yaitu daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya dan juga dengan lingkungan luar. Gitu. Jadi ada tiap sistem itu ada batasan-batasan yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, interface media antara subsistemnya. Input di sini adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistemnya, jadi berupa data-data atau berupa dokumen ya yang bisa kita input, kita masukkan ke dalam sistem, lalu diproses, yaitu sistem yang mengubah masukan menjadi keluaran ya, sehingga menjadi output atau hasil dari energi yang tadi diolah oleh sistem. Nah, goal di sini adalah sasaran atau tujuan. Jadi, sistem akan berhasil jika goal atau tujuan tersebut tercapai.
Nah, di sini kita balik ke modul ya. Jadi ingat ada 8. Untuk karakteristik sistemnya, klasifikasi sistem di sini ya. Ada sistem abstrak ya, ada juga sistem fisik. Dan juga ada sistem alamiah, sistem buatan manusia, sistem probabilistik, sistem deterministik, dan juga ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem abstrak itu biasanya berupa gagasan ide ya, jadi dia abstrak tidak terlihat gitu, seperti ya ilmu antara ilmu agama seperti itu ya, atau sistem fisik itu ya yang bisa nampak seperti sistem komputer. Kalau sistem alamiah ini ya terjadi secara alami, misalnya kayak sistem fotosintetis seperti itu ya. Sistem buatan manusia itu ya yang manusia rancang seperti itu ya. Nah, ini ada untuk pengertiannya, bisa kalian lihat pengertiannya. Di sini ada sistem abstrak dan sistem fisik ya. Nah, sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tadi saya bilang tidak tampak secara fisik. Jadi misalnya sistem agama. Lalu ada sistem fisik yang dapat dilihat secara fisik, misalnya sistem perusahaan, sistem komputer, seperti itu. Untuk sistem deterministik dan probabilistik, sistem deterministik ini sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Misalnya tadi ya sistem komputer dia sudah dirancang dan misalnya kalian buat rumus 2 tambah 2 4 ya seperti itu ya, sudah pasti gitu. Untuk sistem probabilistik, sistem yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Sistem yang tidak dapat diprediksi dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas seperti sistem evapotranspirasi, sistem serapan hara, dan sistem fotosintesis. Ada juga sistem lainnya seperti sistem tertutup dan terbuka. Sistem tertutup yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya ya sistem reaksi kimia ya, jadi dia tidak terpengaruh oleh lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan lainnya. Ada sistem terbuka yaitu yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan, sistem tanah, sistem dagang, seperti itu ya. Untuk alamiah di sini sistem tata surya yang bersifat alami, dan juga buatan manusia sistem mobil, sistem ya komputer lagi ya, karena memang komputer memang dibuat oleh manusia seperti itu. Nah, ini data dan informasi. Jadi data merupakan sekumpulan ya keterangan atau fakta yang dibuat dengan simbol, angka, kata-kata maupun kalimat. Nah, kalau sudah diolah, data tersebut akan menjadi sebuah informasi. Jadi informasi itu adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti. Yang dimaksud dengan mempunyai arti apa? Yaitu memiliki informasi ya berupa keterangan atau pengetahuan bagi si penerima. Nah, di sini kualitas informasi ya ada akurat, artinya informasi harus bebas dari kesalahan, tidak bias ya.
Lalu tepat waktu juga harus tepat waktu, artinya informasi tidak boleh terlambat. Karena kalau informasi yang sudah lampau ya, kadang sudah tidak digunakan, ibaratkan tidak up to date gitu ya. Lalu relevan artinya di sini adalah mempunyai manfaat untuk pemakainya. Informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Nah, kita kembali ke modul. Ini tadi sudah dijelaskan perbedaannya. Lalu, nah ini yang tadi sudah saya jelaskan juga ya. Apa itu data, apa itu informasi ya. Jadi data itu ya tadi kumpulan angka, huruf, fakta ya. Nah, kalau sudah diproses, dia akan menjadi sebuah informasi. Nah, ini kualitas informasi ya tadi akurat ya. Jadi tidak boleh salah, tidak boleh bias gitu. Nah, ini contoh dari Hospital Information System. Ya, kita mulai dari registrasi, lalu kita konsultasi, seperti itu ya, mulai ada laboratoriumnya juga, ada radiologi, pengobatan farmasi, seperti itu ya. Nah, ini apa saja yang kira-kira berhubungan dengan rumah sakit kalian, di data dulu tuh, kalian analisa apa aja, kalian kumpulkan data-datanya seperti itu. Nah, seperti yang tadi karakteristik sistem ya, komponen berarti kan tadi manusia, alat ya, seperti itu. Nah, dalam rumah sakit manusia berarti ya tadi dokter, pasien, administrasi, yaitu dia yang masuk ke dalam sebuah sistem rumah sakit. Apoteker juga, petugas misalnya ada petugas security atau petugas lainnya ya. Jadi semuanya masuk ke dalam sebuah komponen. Nah, lingkungan luarnya di sini adalah apoteker, lalu ada pihak penjamin seperti yang tadi, misalnya BPJS atau perusahaan asuransi lainnya seperti itu. Nah, itu lingkungan luar yang tidak masuk ke dalam sistem, tapi dapat mempengaruhi sistem kita. Gitu. Misalnya mempengaruhi sistem ya tadi pembayaran. Gitu. Untuk batasan di sini, misalnya kita membuat batasan sistem, kita membatasi pembayarannya bisa tunai atau cash gitu. Terus status rawatnya bisa rawat jalan dan juga rawat inap gitu. Misalnya kalian membuat sistem informasi bukan rumah sakit tapi klinik, tidak ada rawat inap, ya kalian batasannya hanya pada rawat jalan gitu ya. Untuk pendaftaran tadi di sini masuk ke dalam interface ya, kartu pasien gitu. Jadi media ya, media untuk subsistemnya. Atau di sini muncul itu terus ya. Ada juga input ya. Input di sini ada kartu pasien, ya, kartu rekam medik yang akan diinputkan ke dalam sistem, lalu akan diproses pendaftaran sampai dengan pelaporan. Setelah diproses akan ada output resep kwitansi, ya, laporan-laporan, mulai dari laporan pasien, pembayaran, hingga laporan obat, seperti itu. Nah, tujuan sistem informasi rumah sakit ini apa? Misalnya agar pengolahan data pasien menjadi lebih baik dalam hal informasi yang akurat dan cepat.
Nah, selain sistem informasi di rumah sakit, ada juga contoh sistem informasi akademik kampus ya. Di sini komponennya ya pasti ada mahasiswa, ada dosennya, lalu ada administrasinya juga. Seperti itu. Lingkungan luarnya dikti ya, karena tiap semester kita laporan seperti itu. Untuk batasan di sini pembayarannya bisa transfer ke minimarket, Alfa atau Indomaret seperti itu ya. Interface-nya ada KRS, nilai mahasiswa ya, KHS, ijazah seperti itu. Untuk input dan proses di sini melakukan proses pendaftaran mahasiswa baru sampai dengan pelaporan. Outputnya nanti akan ada KTM, kartu mahasiswa ya, dan juga ada KHS, kartu hasil studi, ada ijazah kalian, seperti itu. Dan tujuannya agar pengolahan data akademik kampus menjadi lebih cepat dan efisien. Untuk tugas pertama ya, kalian lakukan analisa karakteristik sistem informasi berdasarkan jurnal sistem informasi. Nah, tugas ini dikumpulkan paling lambat 20 September jam 23.59.59. Jadi saya kasih waktu 1 minggu ya. Jangan terlambat karena tadi tugas itu lumayan bobotnya berapa? 20% ya. 25%. Nah, jadi kalian bikin kayak gini nih, analisa karakteristik sistem informasi apa tadi disuruhnya. Adalah sistem informasi berdasarkan jurnal sistem informasi. Oke. Jurnal sistem informasi yang dimaksud adalah yang ada di slide slide ke-25 ya, di slide kalian. Saya tampilkan. Nah, ini kalian buka sistem informasi perpustakaan sekolah ya, di sini kalian buka linknya. Nah, kalian analisa kira-kira karakteristik sistemnya apa aja ya, mulai dari komponen hingga goalnya, tujuannya. Yang kedua, sistem informasi pemesanan unit properti berbasis web pada PT Hakon Inti Perkasa Depok. Yang ketiga, jadi kalian bikin 3 karakteristik sistem ya di sini. Gitu. Jabarkan karakteristik sistem informasi dari 3 sistem informasi ini. Seperti itu ya. Kalian buat, ketik di Microsoft Word. Boleh dengan gambar seperti yang tadi saya contohkan, atau bisa dengan kata-kata saja boleh, nggak apa-apa. Pengumpulan paling lambat, ingat, 1 minggu berarti Senin depan 23.59.59. Seperti itu ya. Oke, untuk materi hari ini cukup, saya rasa. Nanti kita bisa sharing di Zoom berikutnya ya, saat absen. Jika ada pertanyaan silakan bertanya, dan juga nanti jangan lupa menjawab pertanyaan soal, nanti akan ada keuntungan dalam pengerjaan tugas. Oke, terima kasih sudah mengikuti mata kuliah sistem informasi ini. Semoga bermanfaat.
dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.